Adele memicingkan matanya, Bu Endah langsung pergi dari hadapan Adele. Ternyata tikus ini yang sedang bermain di rumah ini, tapi aku tidak boleh gegabah, bisa saja siapa tersangka siapa juga yang kena, batin Adele. Adele mengambil air lalu kembali ke kamar tamu, dilihatnya Albert sudah memejamkan matanya, Adele pun ikut tidur di sampingnya. Tengah malam Al kembali bermimpi buruk, dia bergerak gelisah dan mengeluarkan keringat dingin. Adele bangun dari tidurnya karena terganggu oleh pergerakan Al, dia menepuk-nepuk pipi Al agar bangun. Al, bangunlah, bangun, mulai lagi deh, ucap Adele. Al, bangun, teriak Adele. Al membuka matanya, Adele menghela nafas lega, dia langsung mendudukkan Al dan memberikannya minum. Nafas Al memburu seperti ketakutan, Adele menenangkannya dan mengusap keringat yang bercucuran di wajah Al. Tenangkan dirimu, ada aku di sini bersamamu, ucap Adele memeluk Al. Dia datang lagi, ucap Al. Dia siapa? Tanya Adele. Dia, wanita sihir itu datang padaku, dia ingin membunuhku, jawab Al. Adele tidak mengerti siapa wanita yang dimaksud oleh Al, perlahan dia akan menanyakan semua kekepoan dalam dirinya namun melihat terlebih dahulu respon Al. Apakah dia pernah menemuimu, mengancammu? Tanya Adele. Iya, di rumah sakit. Dia mengancamku karena telah menyebabkan Dedi meninggal, dia marah padaku, mencaci makiku dan, ucap Al mengantungkan kata-katanya. Minum lagi agar kau lebih tenang, ucap Adele menyodorkan gelas minumnya. Gluk, gluk, Al menenggak minumnya sampai habis setengahnya, sisanya Adele yang meminumnya. Al menatap heran pada Adele, dilihatnya Adele seperti orang yang sudah tidak minum selama 1 tahun. Jangan menatapku seperti itu, bukan kau saja yang haus, aku juga haus, bertanya juga butuh tenaga, jangan sampai lemes, ucap Adele. Kenapa dia selalu minum bekasku? Batin Al bertanya-tanya. Kini kondisi Al sudah membaik, Adele memposisikan dirinya duduk menghadap ke arah Al. Al, dengarkan aku di sini akan membantumu, jangan merasa sendirian, jika kau ingin sembuh maka ikuti semua ucapanku. Tanpa obat kau bisa keluar dari depresimu, aku tidak tahu wanita yang kau maksud tadi, jadi untuk itu setiap kau ingin tidur baca doa terlebih dahulu, jangan begadang, berpikirlah positif, jangan berpikir negatif karena itu akan semakin menyakitimu, mengerti? Ucap Adele. Tapi semuanya terjadi tanpa bisa ku kendalikan, jika aku tertidur maka aku seperti diam di tengah-tengah banyaknya mulut yang menghakimiku, ucap Al. Aku kan sudah bilang padamu berpikirlah positif, kau tidak kasihan kepada ibumu. Dia juga merasakan hal yang sama denganmu namun dia tetap berpikir positif. Apa kau tidak tahu bagaimana hancurnya seorang ibu dan seorang istri melihat suaminya yang sudah tiada, dan jika dia ingin bertemu hanya lewat gundukan tanahlah dia bisa meluapkannya. Melihat anaknya lumpuh dan depresi, apa dia tidak hancur? Jangan merasa dirimulah yang paling hancur, lihat ibumu. Tanda seru, apa dia mengeluh? Apa dia membencimu karena kecelakaan itu membuat nyawa ayahmu melayang? Tidak, bukan, dia dengan ikhlas mengurusmu, dia percaya pada Tuhannya dan menerima semua takdir yang sudah digariskan. Kau adalah anak sulung, ada 2 adik dan juga ibumu yang membutuhkanmu, bukankah kau adalah seorang CEO di perusahaanmu? Apa kau tidak memikirkan ribuan karyawan di luaran sana? Ucap Adele panjang kali lebar, dia tidak ingin suaminya merasa terpuruk terus-menerus. Al mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut Adele. Semua ada benarnya, dia merasa sendirian, selalu berpikir yang berlebihan sampai dia tak bisa mengontrol dirinya yang bisa menyakiti orang lain. Aku harus bangkit, benar kata Adele, Momi lebih hancur dariku, seorang Al tidak boleh lemah, harus bangkit, batin Al. Adele menarik tubuh Al memposisikannya agar tidur di pahanya, dia mengusap rambutnya sampai Al kembali terlelap. Tidurlah, kau tidak boleh kurang tidur, mimpikan saja aku agar kau tidak ketakutan, ucap Adele. Jangan harap, kau lebih menakutkan tahu, jawab Al dengan mata terpejam. Geplak, Adele memukul bahu Al dengan sedikit keras, Al meringis kesakitan namun dia menyembunyikan senyumnya dari Adele, kemudian dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Adele tidak langsung tidur, dia bertanya-tanya di dalam benaknya, penasaran dengan siapa wanita yang dimaksud oleh suaminya itu. Siapa wanita itu? Kenapa dia mengancam Al? Tanya Adele pada dirinya sendiri. Karena tidak mau mati penasaran, Adele pun ikut menyusul Al ke alam mimpinya. Di sebuah taman, Adele sedang berjalan menyusuri bunga-bunga yang bermekaran di sekitar taman. Saat sedang asyik berjalan, Adele melihat kursi. Ia berjalan mendekati kursi tersebut lalu duduk, tak lama kemudian ada pria parubaya yang menghampirinya. Bolehkah aku ikut duduk di sini bersamamu, Adele? Tanyanya. Asteris, dari mana dia tahu namaku? Asteris. Batin Adele. Silahkan tuan, ucap Adele. Adele melihat wajah pria parubaya tersebut, wajahnya sangat mirip dengan Al namun versi tuanya.
Kau pasti bertanya kenapa wajahku mirip dengan suamimu. Dan tahu namamu, tanyanya. Kau tahu suamiku, tanya Adele. Pria tersebut tersenyum, dia mengusap rambut Adele dengan sayang. Dia adalah anakku, Albert Satyawiguna, anak pertamaku bersama wanita yang kucintai yaitu Indah, namun Tuhan memanggilku untuk kembali padanya, ucapnya. Jadi kau Tuan Wiguna, tebak Adele. Iya, aku adalah Wiguna, Dedi dari Al. Aku datang padamu hanya ingin menyampaikan pesan pada anakku. Tolong kau jaga dia, katakan padanya aku sudah tenang di sini, jangan menyalahkan diri sendiri karena bukan dia penyebab kematianku, orang lainlah yang sudah merencanakan semuanya, jelas Wiguna. Aku akan berusaha semampuku, tapi siapa orangnya yang dengan teganya melakukan semua itu? Tanya Adele. Tuan Wiguna tak menjawabnya, dia memegang tangan Adele dan perlahan tubuhnya menghilang dari pandangan Adele. Adele berteriak memanggil Tuan Wiguna, namun nihil, dia tak mendapati mertuanya itu kembali. Adele kembali terbangun, dilihatnya Al tertidur pulas di pangkuannya. Ternyata hanya mimpi, gumam Adele. Adele mengambil HP-nya lalu melihat jam yang menunjukkan waktunya sholat subuh. Dia membangunkan Al untuk ikut sholat bersamanya. Al, bangun, kita sholat subuh dulu, ucap Adele menepuk pundak Al. Sahut Al. Adele menurunkan kepala Al, dia turun dari kasur lalu menyingkap selimut yang dipakai Al. Sesuai dugaannya, kasurnya kembali basah oleh keringat dan juga Al yang kembali buang air kecil di kasur setiap dia bermimpi buruk. Dengan malas Al membuka matanya yang langsung dipangku oleh Adele untuk duduk di kursi roda. Adele mendorong kursi roda masuk ke kamar mandi, melepas pakaian Al dengan menutup matanya. Setelah memastikan semuanya selesai, dia keluar dari kamar mandi, melepaskan spray dan juga selimut, mengambilnya lalu menyimpannya di keranjang pencucian. Adele keluar dari kamar kemudian menaiki tangga kamar Al mengambilkan pakaian untuk suaminya. Setelah mendapatkan pakaian untuk Al, Adele turun kembali menyusuri tangga, namun di tangga terakhir dia tergelincir dan beruntungnya dia langsung berpegangan menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Ah, hampir aja, ucap Adele menyeimbangkan tubuhnya. Adele melihat tangga yang sudah diberi minyak di atasnya. Pak Ahmad melihat kejadian di mana Adele hampir terpeleset, dia langsung mendekatinya. Orang yang mau mencelakaiku berarti dia menantang maut padaku. Lihat saja, takkan ku biarkan dia lolos, geram Adele. Nona, kau tidak apa-apa? Tanya Pak Ahmad cemas. Tidak apa-apa, Paman, tolong kau suruh pelayan untuk membersihkan minyak ini, aku takut nanti ada korban lagi setelahnya. Aku mau memberikan baju ganti untuk Al, ucap Adele. Syukurlah jika kau tidak apa-apa, nanti aku akan menyuruh pelayan untuk membersihkannya. Tunggu dulu, bukannya kamar tuan muda di atas, tapi kenapa sekarang Nona mau membawa baju ganti ke bawah? Tanya Pak Ahmad. Oh iya, hampir lupa, semalam ada yang meneror kamar Al, melempari kaca dengan batu yang dibungkus dengan kertas. Sekalian saja aku minta Pak Ahmad untuk mengganti kacanya untuk sementara kami tidur di kamar tamu, jelas Adele. Apa ada yang terluka? Bagaimana keadaan tuan muda, apa dia baik-baik saja? Cecar Pak Ahmad panik. Adele menggelengkan kepalanya, Pak Ahmad menghela nafasnya lega. Adele pamit memberikan baju ganti kepada Al, sedangkan Pak Ahmad memanggil pelayan untuk membersihkan minyak yang ada di atas tangga terakhir. Sial, gagal lagi rencanaku, ucap seseorang mengintip di balik tembok.